Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Prof. Abdul dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 7 ingin memaparkan mengenai pembahasan study case pertama dari computational thinking. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada para anggota kelompok 7. Yang pertama ada Laura Novianti, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Hawada. Yang ketiga ada Nashwa. Yang keempat ada Hilwa. Dan yang kelima ada Naila. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Laura Navianti dengan NPM 240 634 6283. Nah, pada kehidupan sehari-hari, tentunya ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa saja aspek-aspek dari masalah tersebut, sehingga nantinya kita akan menghasilkan solusi-solusi terbaik. Nah, sama halnya dengan ini, sebelum kita menyelesaikan case nomor satu, kita harus tahu sebenarnya apa sih yang ada dalam permasalahan atau study case tersebut. Oke, dari study case number one, itu membahas mengenai smart building yang dilengkapi oleh sensor untuk mengontrol konsumsi energi pada pencahayaan, HVAC, dan peralatan listrik. Nah, tantangannya adalah mengoptimalkan penggunaan energi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan sambil tetap menjaga kenyamanan para penghuni. Oke, dari study case ini didapati beberapa variabel. Yang pertama adalah occupancy patterns, yaitu pola kehadiran atau tingkat okupansi dari penghuni pada suatu bangunan sepanjang waktu. Lalu yang kedua ada equipment efficiency, itu berkaitan sama seberapa efisiensi peralatan listrik dan juga HVAC dalam mengonsumsi energi. Lalu yang ketiga ada weather conditions, ini berkaitan dengan cuaca, contohnya kayak suhu, lalu juga kelembaban, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada comfort level for occupants. Ini berkaitan sama kenyamanan dari para penghuni yang dimana menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Baik, dari variabel-variabel tersebut, ini sangat berhubungan dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mengoptimalkan konsumsi energi, meminimalkan biaya, menjaga kenyamanan, dan menggunakan algoritma klasik untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, lalu apa sih sebenarnya tantangan atau masalah yang kita hadapi? Ada dua. Yang pertama, tujuan atau ketentuan yang diinginkan itu saling bertentangan. Nah, terutama terhadap menjaga kenyamanan dari para penghuni, tetapi kita juga harus tetap meminimalkan biaya dan mengoptimalkan energi. Contohnya, pada saat kita berada pada musim atau cuaca yang cukup ekstrim atau panas, tapi kita juga tetap harus mengurangi penggunaan dari HVAC. Tentunya hal itu akan meminimalkan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penghuni. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua adalah variabelnya cukup dinamis nih. Nah, dinamis bagaimana? Yaitu bisa berubah-berubah. Contohnya kayak cuaca, di mana cuaca ini sepanjang waktu tentunya akan berubah-berubah, apalagi pada zaman sekarang, di mana cuaca ini nggak menentu, seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Nashwa Marandi Hadianto dan saat ini saya akan menjelaskan terkait pattern recognition. Jadi, dari studi kasus yang kami miliki, kami menemukan dua pattern, yaitu repetition patterns dan juga conditional patterns. Pada repetition patterns, kami menemukan dua pola, yaitu pola harian dan juga pola musiman. Adapun untuk pola harian, contohnya pada peak hours, yaitu ketika orang-orang berada di suatu kantor atau suatu building, tepatnya misalnya pada pukul 9 pagi hingga 5 malam, penggunaan energi konsumsi listrik pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika malam hari ataupun pada subuh. Nah, sedangkan pada pola musiman, di sini kami melihat dari sisi cuaca dan juga musim. Seperti apabila kita lihat di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga penghujan. Pastinya pada musim kemarau penggunaan AC dan juga konsumsi listrik lainnya akan jauh lebih meningkat dibandingkan ketika musim hujan. Selanjutnya, masuk ke dalam conditional patterns. Di sini kami melihat berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan okupansi dan juga waktu, yaitu dibagi menjadi dua. Ketika peak hours atau jam sibuk, yaitu tepatnya pada pukul jam 9 pagi hingga 5 sore, kebutuhan pencahayaan dan juga AC dan listrik lainnya meningkat dikarenakan banyaknya orang yang ada di building tersebut pada pukul tersebut. Sedangkan pada low occupancy periods, yaitu pada malam hari dan juga subuh hari, ketika orang-orang tidak berada di kantor, ketika orang-orang tidak berada di bangunan tersebut, pastinya penggunaan AC dan juga konsumsi listrik lainnya menjadi menurun.
Lalu selanjutnya penggunaan energi berdasarkan cuaca, yaitu ketika high temperature dan juga low temperature. Ketika high temperature, ketika suhu di luar bangunan panas, pastinya orang-orang dalam bangunan tersebut akan cenderung menggunakan AC dengan em, lebih sering. Oleh karena itu, konsumsi listrik juga pasti akan meningkat. Sedangkan sebaliknya, ketika suhu di luar bangunan rendah, pastinya pendingin ruangan seperti AC akan jarang digunakan. Lalu yang ketiga, penggunaan energi berdasarkan barang. Ada efficient equipment dan juga inefficient equipment. Efficient equipment yaitu peralatan-peralatan teknologi yang terbaru yang memiliki teknologi hemat daya. Sedangkan inefficient equipment yaitu barang-barang yang mengonsumsi banyak energi listrik tetapi tidak memberikan hasil yang optimal seperti itu. Lalu yang ketiga, penggunaan energi berdasarkan kenyamanan. Contohnya, pada pattern ini sangat bisa dibilang cukup random dikarenakan kenyamanan setiap orang pastinya berbeda-beda. Misalnya, bagi beberapa orang, mereka merasa pada suhu 22 hingga 25 derajat, pasti bagi mereka merasa nyaman karena tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Dan juga bagi beberapa orang, pencahayaan yang cukup pasti akan berbeda-beda juga. Baiklah, perkenalkan saya Hawadar Fitri dari Departemen Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang data representation and abstraction dari study case 1. Data representation-nya yang pertama yaitu efisiensi penggunaan energi berdasarkan okupansi dan waktu. Di sini saya menampilkan sebuah grafik jam kerja penggunaan listrik pada jam kerja di sebuah kantor dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Di sini dapat kita lihat bahwa pemakaian listrik terbesar itu pada jam 11 siang sekitar 322.700 watt. Dan pemakaian terendahnya ditunjukkan pada jam 5 sore yaitu pas jam pulang sebesar 95.730 watt. Yang kedua, efisiensi penggunaan energi berdasarkan cuaca. Di sini ada beberapa penggunaan AC pada musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim penghujan, penggunaan AC cenderung lebih rendah di bagian sebesar kota, dengan beberapa kota bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Sebaliknya, pada musim kemarau, penggunaan AC ini meningkat secara signifikan. Dapat kita lihat pada grafik di samping seperti kota tengah, kota utara, dan kota Gemini yang menunjukkan frekuensi penggunaan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor cuaca berperan besar dalam konsumsi energi untuk pendingin ruangan. Selanjutnya, abstraction-nya. Kelompok saya mengambil data satu untuk diabstraksikan sesuai dengan yang telah saya jelaskan pada efisiensi pada data representation yang pertama. Untuk mengetahui tingkat konsumsi energi yang efisien, kita dapat menggunakan untuk menentukan batas penggunaan hariannya. Misal luas bangunannya itu sekitar 1.000 meter kubik. Dan rata-rata penggunaan energinya itu sekitar 467.000 watt atau 467 kilowatt per hari. Jika dilihat angka tersebut cukup besar dan kita ingin menurunkan angka maksimalnya supaya lebih efisien, sehingga kita tentukan batas maksimal menjadi 3.000 watt, 300.000 watt per hari. Dan dari data didapat bahwa penggunaan rata-rata harian dari pukul 7 pagi sampai dengan 5 sore itu menjadi 210.000 watt, 180.000 watt, 250.000 watt, 300.000 watt, 322.700 watt, 290.000 watt, 200.500 watt, 170.000 watt, 150.000 watt, 120.000 watt, dan 95.730. Perkenalkan, nama saya Naila Tasyatu Syarufina dengan NPM 24064252224 dan dari Departemen Teknik Industri. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa kami menggunakan linear search sebagai algoritma klasik yang cocok untuk solusi yang kami tawarkan.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang kami tawarkan, linear search merupakan metode pencarian yang paling tepat untuk digunakan dalam kondisi ini. Kami memilih algoritma jenis ini karena data yang kami gunakan bersifat terbatas dan berasal dari satu sampel saja, sehingga penggunaan linear search menjadi lebih efisien dan sesuai. Linear search sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu sederhana dan mudah diterapkan tanpa memerlukan proses sorting atau processing tambahan, minim overhead komputasi sehingga tidak membebani sistem secara berlebihan, dan yang terakhir, kompleksitas waktu yang sudah sesuai untuk dataset dalam kasus ini berdasarkan analisis big word notation. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan binary search, tetapi binary search memiliki keterbatasan dalam konteks ini karena kita perlu untuk mengurutkan dahulu data yang akan kita gunakan, sehingga ada proses tambahan untuk pengurutan. Dalam kasus ini, proses sorting justru akan meningkatkan waktu eksekusi secara keseluruhan dan menjadikan kurang efisien dalam melakukan algoritmanya dibanding dengan menggunakan linear search. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kami menyimpulkan bahwa linear search adalah algoritma yang paling optimal untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah ini. Perkenalkan, saya Lua Azhara dari Teknik Industri Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem monitoring dan kontrol konsumsi energi pada sebuah smart building. Dalam studi kasus ini, smart building memiliki tantangan untuk mengoptimalkan konsumsi energi demi mengurangi biaya dan dampak lingkungan, tapi tetap menjaga kenyamanan penghuni. Sistem ini dirancang dengan asumsi luas bangunan 1000 meter persegi dengan input berupa jumlah penghuni, efisiensi peralatan, suhu luar ruangan, serta kenyamanan penghuni. Berikut adalah alur kerja sistem secara otomatis. Yang pertama, tentu saja dimulai, lalu sistem menginput sensor data. Sistem dimulai dengan membaca data dari sensor-sensor yang terpasang seperti okupansi sensor, sensor suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Lalu sistem menganalisis data secara real-time. Semua data yang masuk akan dianalisis secara real-time untuk mengetahui pola penggunaan energi saat itu. Lalu masuk ke proses perhitungan konsumsi energi per hari yang efektif. Sistem menghitung berapa konsumsi energi efektif per hari berdasarkan kondisi real-time dan input data. Lalu masuk ke decision making. Apakah konsumsi energi per hari lebih dari 300.000 watt? Di tahap ini, sistem akan memeriksa apakah konsumsi energi per hari melebihi 300.000 watt. Jika tidak, berarti penggunaan energi masih aman. Sistem akan mempertahankan penggunaan energi dan lanjut ke proses sistem efisien, lalu N atau sistem mengalami prosesnya berakhir. Jika iya, maka sistem harus mulai mengurangi konsumsi energi. Nah, jika proses mengurangi konsumsi energi, sistem otomatis akan mulai menurunkan konsumsi energi dari HVAC, pencahayaan, atau peralatan listrik. Lalu masuk ke decision making selanjutnya, yaitu apakah penghuni nyaman. Setelah pengurangan dilakukan, sistem akan memeriksa tingkat kenyamanan penghuni. Jika tidak nyaman, maka sistem akan menyesuaikan kembali nih pengaturan HVAC, pencahayaan, dan peralatan listrik untuk menjaga kenyamanan. Jika nyaman, sistem lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut ke decision making selanjutnya, apakah konsumsi energi sudah efisien? Setelah proses penyesuaian, sistem akan memeriksa kembali apakah konsumsi energi sudah efisien. Jika belum efisien, sistem kembali mengatur dan menyesuaikan ulang hingga efisien. Jika sudah efisien, maka sistem lanjut ke monitoring. Lalu masuk juga ke proses pantau dan evaluasi berkala. Sistem akan terus memantau dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan konsumsi energi tetap efisien dan kenyamanan penghuni tetap terjaga. Lalu, jika sistem sudah efisien, yaitu outputnya adalah sistem efisien, maka proses akan berakhir. Nah, kesimpulannya melalui flowchart ini, sistem smart building dapat secara otomatis menyeimbangkan nih antara efisiensi energi dan kenyamanan penghuni. Sistem mampu mengambil keputusan real-time berdasarkan data dari sensor, sehingga penggunaan energi tetap optimal dan juga ramah lingkungan, tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna bangunan. Sekian. Kembali, Naila Tazkiyah Syarofina dengan NPM 2404252224 dari Departemen Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode yang sudah kami buat. Pertama, kita akan start, kemudian input data sensor, analyze data secara real time, count konsumsi energi per hari, if konsumsi energi per hari kurang dari 300 watt, dan pertahankan penggunaan energi sistem efisien. Else, kurangi konsumsi energi, if penghuni nyaman, dan pantau dan evaluasi berkala sistem efisien. Else, sesuaikan kembali HVAC, pencahayaan, dan peralatan listrik, if konsumsi energi sudah efisien, dan sistem efisien. Else, kembali ke perhitungan konsumsi energi. And if. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang running algoritmanya. Yang pertama, kita akan masukkan seluruh data yang kita punya dari jumlah yang ada itu 210.000 watt hingga 95.730 watt. Hasilnya,
Pada 3 input data pertama, sistem efisien. Pada input selanjutnya yaitu di angka 300.000 watt dan 322.700 watt, sistem akan terdeteksi tidak efisien sementara, kemudian akan dikomput lagi dan masuk ke loop hingga sistemnya bisa efisien. Untuk data 290.000 watt hingga 95.730 watt, ke bawah semua sistemnya efisien. Kemudian saya akan menjelaskan tentang big O notation-nya. Base case-nya ada di O1 yaitu konstan, di mana input langsung memenuhi syarat konsumsi energi kurang dari 300.000 watt. Dalam kasus ini, algoritma hanya perlu mengevaluasi konsumsi energi sekali dan langsung masuk ke langkah sistem efisien. Untuk average dan worst case, ada di ON, di mana untuk average case-nya jika ini dilakukan untuk n input data, total waktu eksekusi akan linear terhadap jumlah data input. Total operasi dalam average case ON. Untuk worst case-nya, walaupun ada beberapa percambangan tambahan, kompleksitas algoritma masih tetap ON karena tidak ada nested loop atau rekursi yang memperburuk kompleksitasnya. Total operasi dalam worst case adalah ON. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.